video kali ini saya akan membahas atau kita mau belajar aset depreciation atau penyusutan aset. Nah, apa sih penyusutan itu? Nah, penyusutan itu disusutkan untuk aset-aset yang digunakan oleh perusahaan seperti bangunan, peralatan, kendaraan bermotor. Aset-aset ini memberikan manfaatnya selama bertahun-tahun. Nah, dicatat sebagai aset bukan dicatat sebagai beban. Misalnya kamu beli mesin, nah kamu catat itu pertambahan mesin, equipmentnya bertambah. Kamu beli motor, kamu catat sebagai aset gitu ya. Nah, penyusutan ini adalah proses mengalokasikan harga perolehan aset ke beban selama kamu memanfaatkannya. Nah, jadi misalnya kamu beli nih peralatan mesin gitu harganya 10 juta. Kamu gunakan mesin ini selama 10 tahun gitu ya. Harga mesin 10 juta kamu gunakan selama 10 tahun, berarti per tahunnya itu beban yang mesin itu sudah berkurang dong manfaatnya senilai 1 juta. Nah, itu dialokasikan ke akumulasi penyusutan. Selama kamu menggunakan mesin itu berarti sudah berubah menjadi beban. Oke, penyusutan tidak mencoba melaporkan nilai aset secara aktual, tapi dia mencoba untuk mengalokasikan nilainya selama kamu gunakan gitu ya. Nah, proses pengalokasian biaya ini untuk aset di pabrik kamu atau perusahaan kamu selama masa manfaatnya itu secara sistematis. Nah, proses alokasi biaya bukan bertujuan untuk udah nanti di akhir aset ini harganya 5 juta. Jadi nanti kok dijual 5 juta nilainya segitu 5 juta, bukan seperti itu. Bukan langsung mengulangi nilai harga asetnya di laporan keuangan, tapi pengalokasian ini berlaku untuk nanti misalnya kamu mau memperbaiki alat kamu. Nah, maka alokasi biaya itu bisa kamu gunakan untuk memperbaiki, untuk menambah masa manfaatnya si aset gitu. Jadi yang disusutkan itu apa saja ya? Aset-aset tetap yang kamu gunakan kecuali tanah. Kenapa? Karena tanah itu dia bukan perlengkapan atau alat yang digunakan terus nanti di akhir masa manfaatnya sudah tidak bisa digunakan lagi alias sudah habis. Tapi kalau si tanah ini lebih ke investasi yang kedepannya harganya makin meningkat. Jadi kalau digunakan dia tidak akan mengurangi masa manfaatnya ketika di akhir nanti. Jadi yang dapat disusutkan adalah aset-aset yang masa manfaatnya akan menurun ketika nanti aset itu digunakan gitu. Terus ini saya kasih ilustrasinya. Misalnya kamu beli truk nih, awalnya berapa sih kamu keluarkan uang untuk mendapatnya? Misalnya kamu beli truk ini harganya 10 juta gitu kan. Nah, 10 juta harga truknya, kemudian kamu mau menambahkan aksesoris pada bannya, kemudian di dalam truknya itu kamu mau tambah aksesoris yang lain sampai truk ini bisa digunakan. Berarti cost ini atau biaya perolehan ini adalah semua yang kamu keluarkan untuk memperoleh aset dan membuat aset ini siap untuk digunakan. Jadi itulah yang namanya harga perolehan atau costnya. Kemudian estimasi umur manfaat gitu ya. Jadi kamu sudah beli truk nih, kamu kira-kira truk ini bisa kamu manfaat tahun ya, untuk berapa tahun ya, itu estimasi. Kamu menggunakan truk ini untuk berapa lama. Nah, estimasi ini akan menunjukkan kira-kira truk ini bakalan rusak, bakalan nggak bisa dipakai sampai kapan ya, sampai berapa tahun ya, kira-kira seperti itu. Kemudian nilai sisa dari aset ini di akhir manfaat, kamu bilang, oh
kalau nanti dia sudah di akhir 5 tahun, periode 5 tahun, udah mobil jual mobil bekas, mobil butut, jual rongsokan gitu kan, yang lakunya yang awalnya kamu beli misalnya 10 juta, udah di akhir nanti alah paling laku 500.000. Nah itu estimasi nilai sisanya di akhir periode. Jadi beban penyusutan yang dilaporkan di laba rugi adalah beban penyusutan itu dilaporkan di laporan laba rugi. Kemudian akumulasi penyusutan nanti juga akan mempengaruhi yang namanya neraca saldo ya. Kemudian mengurangi aset pabriknya. Jadi bebannya bertambah sisi debit, kemudian nanti disandingkan dengan akun akumulasi penyusutan di sisi kredit. Nah, nanti ini akan ada pengaruhnya ke laporan keuangan perusahaan. Dan kemudian untuk metode penyusutan, biasa sih kamu bisa memilih beberapa metode penyusutan yang kamu yakin paling baik untuk mengukur kontribusi aset kamu terhadap pendapatan selama kamu menggunakan aset itu. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa metode yang bisa kamu gunakan. Pertama, metode garis lurus, kemudian metode unit of aktivitas, kemudian metode saldo menurun. Nah, kamu bisa gunakan 3 metode ini. Nah, saya jelasin satu dulu ya untuk metode yang garis lurus. Nah, jadi metode penyusutan garis lurus ini adalah jumlah beban penyusutannya atau depreciation expense-nya untuk setiap tahun itu sama. Jadi setiap tahun disusutkan dengan beban penyusutan yang nilainya sama. Kemudian biaya yang disusutkan dikurangi dengan nilai sisa asetnya gitu. Jadi rumusnya gimana sih kalau untuk penyusutan garis lurus metode garis lurus ini gitu ya. Nah, sebelum kamu mau cari metode garis lurus, pertama adalah kamu harus menentukan biaya yang mau disusutkan itu berapa. Jadi biaya kos tadi ya, perolehan berapa sih kamu membeli aset kamu. Misalnya kamu beli mobil harganya 13.000 euro gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah berapa lama mau kamu gunakan? Nah, ini dia masa manfaatnya 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti nilai sisanya hanya laku 1.000 euro. Berarti 13.000 dikurang 1.000, biaya perolehan dikurang sisa gitu ya. Itu dapatlah biaya yang mau disusutkan selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini berapa sih biaya penyusutan per tahunnya? Kamu tinggal bagi 5, berarti 2.400 per tahun. Kalau mau dibagi per bulan juga bisa. Kamu tinggal bagi 2.400 per tahun dibagi 12, berarti sekitar 200 per bulan gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh aja nih. Misalnya saya beli peralatan dengan harga 500 yen pada tanggal 1 Oktober 2019. Terus saya asumsikan nanti nih peralatannya saya manfaatkan selama 1 tahun. Dan saya estimasikan kalau nanti di akhir itu harga peralatan yang saya beli sisanya tinggal 20 yen gitu. Maka kalau saya lihat di sini berarti selama 1 tahun tuh kan 12 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, saya mau tahu dulu nih berapa sih biaya penyusutan yang per bulannya gitu ya. Nah, untuk menentukan biaya penyusutan per bulan, saya akan mengurangkan biaya saya membeli aset ini. Berarti saya beli dengan harga 500, kemudian nilai sisanya adalah 20. Berarti saya kurangkan, berarti yang mau saya susutkan selama 12 bulan adalah 480. 480 dibagi 12 berarti per bulannya beban penyusutan saya tuh 40 yen gitu. Jadi kalau misalnya nanti di akhir bulan, ini kan saya belinya tanggal 1 Oktober. Di akhir bulan saya wajib buat penyesuaian untuk menyusutkan aset senilai 40 yen. Jadi saya debitkan beban penyusutannya. Beban penyusutan jika bertambah di debit, akunnya depreciation expense 40. Kemudian akumulasi depreciation 40. Jadi akumulasi depreciation bertambah di sisi kredit gitu. Nah, inilah jurnalnya setiap bulan. Jadi setiap bulan saya buat jurnal nih 40 sampai di akhir nanti penyusutan saya di bulan September akhir itu sudah 480 yen penyusutan